Peru, sebuah negara yang terletak di kawasan Amerika Selatan. Negara ini terkenal dengan peninggalan sejarahnya dan disebut sebagai salah satu tempat lahirnya peradaban dunia. Lebih lengkap tentang negara Peru, inilah videonya. Peru, atau yang secara resmi disebut dengan nama Republik Peru, adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Amerika Selatan. Lebih spesifik, wilayah negara Peru terletak di bagian barat Amerika Selatan. Dengan ujung utara yang hampir menyentuh garis khatulistiwa, Peru adalah salah satu negara yang seluruh wilayahnya terletak di bumi bagian selatan. Negara ini berbatasan dengan negara Ekuador dan Kolombia di bagian utara, dengan negara Brazil di timur, Bolivia di tenggara, Chili di selatan, dan Samudra Pasifik di barat. Negara Peru mencakup area seluas 1.285.216 km persegi. Tidak perlu kita bandingkan dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, karena dengan luasnya tersebut, Peru adalah negara terbesar ke-19 di dunia dan terbesar ketiga di Amerika Selatan. Geografi negara ini secara tradisional dibagi menjadi 3 bagian wilayah. Bagian pertama adalah wilayah kosta atau pantai. Wilayah ini adalah wilayah di bagian barat negara. Wilayahnya berupa dataran sempit yang sebagian besar datarannya adalah dataran gersang. Selanjutnya adalah wilayah Sierra atau dataran tinggi. Seperti namanya, wilayah Sierra meliputi wilayah dataran tinggi dan pegunungan Andes. Dan yang terakhir adalah wilayah selva atau hutan. Wilayah ini berupa hamparan luas dataran yang ditutupi oleh hutan hujan Amazon yang memanjang ke timur. Wilayah selva sendiri mencakup hampir 60% dari wilayah negara Peru. Berdasarkan historisnya, wilayah Peru adalah rumah bagi beberapa kebudayaan pada periode kuno dan abad pertengahan. Wilayahnya ini memiliki salah satu sejarah peradaban terpanjang dari negara manapun. Wilayah Peru juga sering dianggap sebagai salah satu tempat lahirnya peradaban dunia. Dikatakan bahwa orang Amerindian telah mendiami wilayah Peru selama beberapa milenium, jauh sebelum periode penaklukan oleh Spanyol pada abad ke-16. Saat ini, diperkirakan jumlah penduduk Peru adalah sebesar 32.275.736 jiwa, dengan sekitar 60% penduduknya diidentifikasi sebagai mestizo atau etnis campuran, dan sekitar 25% penduduk diidentifikasi sebagai masyarakat adat atau penduduk asli Peru. Sementara sisanya diidentifikasi dari kelompok etnis lain seperti orang kulit putih, orang kulit hitam, dan Asia. Mayoritas penduduk Peru adalah penganut kekristenan dengan persentase mencapai 94%, dan dari jumlah persentase tersebut, sekitar 76%-nya adalah penganut Katolik Roma. Sepanjang sejarah modernnya, selama berabad-abad Katolik Roma telah menjadi agama utama bagi masyarakat Peru. Menurut pasal 50 Konstitusi Peru, Katolik Roma adalah agama resmi negara, dan Katolik Roma diwajibkan di semua sekolah-sekolah negeri. Seperti namanya, Peru adalah negara republik dengan sistem pemerintahan semi-presidensial. Politik negara Peru berlangsung dalam kerangka Republik Demokratik Perwakilan Semi-Presidensial Kesatuan dengan sistem multipartai. Pemerintahan Peru saat ini didirikan oleh Konstitusi Peru tahun 1993, di mana pemerintah terdiri dari 3 cabang, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di bawah konstitusinya, Presiden Peru adalah kepala negara dan pemerintahan dan dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Jose Pedro Castillo Terrones, atau yang sering disapa dengan Pedro Castillo, adalah Presiden Peru saat ini. Dirinya diangkat sebagai Presiden Peru sejak tahun 2021 lalu setelah berhasil memenangkan pemilu pada tahun yang sama. Dalam segi ekonomi, oleh Bank Dunia perekonomian Peru diklasifikasikan sebagai ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Ekonomi negara ini adalah salah satu ekonomi paling makmur di kawasan Amerika Selatan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 5,9% pada tahun 2017 dan memiliki salah satu tingkat pertumbuhan industri tercepat di dunia dengan rata-rata 9,6% per tahun 2018. Kegiatan ekonomi utama negara Peru meliputi pertambangan, manufaktur, pertanian, dan perikanan, serta sektor lain yang sedang berkembang seperti telekomunikasi dan bioteknologi.
Sejarah Peru. Bukti paling awal kehadiran manusia di wilayah Peru diperkirakan sekitar 12.500 sebelum Masehi di situs pemukiman Huaca Prieta. Bergeser hingga ke periode sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, pemukim dengan struktur masyarakat yang kompleks muncul di wilayah Peru. Norte Chico atau yang dikenal juga dengan peradaban Caral-Chupe adalah masyarakat kompleks tertua yang diketahui di Peru. Peradaban ini berkembang di sepanjang pantai Samudra Pasifik antara 3.000 dan 1.800 tahun sebelum Masehi. Perkembangan awal ini diikuti oleh budaya arkeologi yang berkembang sebagian besar di sekitar wilayah pesisir dan Andes di seluruh Peru. Oleh para arkeolog, peradaban Caral-Chupe disebut-sebut sebagai peradaban paling awal di benua Amerika dan dianggap sebagai salah satu tempat lahirnya peradaban dunia. Selanjutnya, serangkaian peradaban dan budaya lokal mulai muncul secara bergiliran, melewati periode keemasan dan kemunduran masing-masing. Beberapa budaya lokal tersebut antara lain adalah budaya Kapis Nike, Chavin, Paracas, Nazca, Wari, Chimu, dan Moche. Periode peradaban-peradaban ini dikenal juga sebagai periode peradaban pra-Inka yang berkembang di wilayah Peru hingga sekitar tahun 1000-an Masehi. Peradaban Inka sendiri mulai muncul pada sekitar awal abad ke-13. Peradaban Inka muncul dari dataran tinggi Peru yang secara bertahap memperluas wilayah mereka. Puncaknya, pada abad ke-15, Kekaisaran Inka muncul sebagai sebuah negara kuat dan membentuk kerajaan terbesar di benua Amerika. Kekaisaran Inka mencapai perkembangan terbesarnya pada awal abad ke-16. Kekaisaran ini mendominasi wilayah yang mencakup bagian barat daya Ekuador, sebagian Kolombia, wilayah utama Peru, bagian utara Chili, serta bagian barat laut Argentina dan sebagian wilayah Bolivia hingga hutan Amazon. Kekaisaran Inka juga disebut-sebut sebagai negara terbesar dan termaju benua Amerika era pra-Columbus. Ketika Spanyol mendarat pada tahun 1531, wilayah Peru merupakan inti dari peradaban Inka yang sangat maju. Karenanya, penaklukan Spanyol atas Peru adalah salah satu kampanye terpenting dalam sejarah Spanyol di Amerika. Penaklukan Spanyol atas Peru dimulai menjelang akhir tahun 1532, ketika sebuah kelompok konquistador atau prajurit penakluk dari kerajaan Spanyol yang dipimpin oleh Francisco Pizarro berhasil mengalahkan dan menangkap Kaisar Inka yang saat itu dalam pertempuran Cajamarca. Perlawanan dan pemberontakan selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh orang-orang Inka pada akhirnya dapat diselesaikan oleh pasukan Spanyol. Selanjutnya pada tahun 1542, Kekaisaran Spanyol membentuk Viceroyalty of Peru dengan ibu kota di Lima. Penaklukan Spanyol atas Peru ini menyebabkan penurunan populasi penduduk pribumi secara dramatis. Hal ini terutama disebabkan karena penyakit epidemi yang diperkenalkan oleh Spanyol, di mana warga pribumi tidak memiliki sistem kekebalan atas penyakit baru tersebut. Selain itu, penyebab lainnya adalah eksploitasi dan perubahan sosial ekonomi yang dilakukan oleh penjajah. Selama periode penjajahan, Peru yang didirikan sebagai Viceroyalty of Peru adalah sebuah distrik administrasi Spanyol dengan otoritas atas sebagian besar wilayah Amerika Selatan yang dikuasai oleh Spanyol. Hingga abad ke-18 periode penjajahan, kota Lima telah berkembang menjadi sebuah ibu kota kolonial dan aristokrat terkemuka. Kota ini juga menjadi pusat universitas dan benteng utama Spanyol di Amerika Selatan. Pada awal abad ke-19, sementara sebagian besar negara Amerika Selatan dilanda perang kemerdekaan, Peru tetap menjadi kubu royalis Kekaisaran Spanyol. Gerakan Peru menuju kemerdekaan dilancarkan oleh pemberontakan yang dipimpin oleh pemilik tanah keturunan Spanyol Amerika dan pasukan aliansi mereka. Gerakan ini dipimpin oleh José de San Martín dari Argentina dan Simón Bolívar dari Venezuela. Pada tahun 1819, San Martín memimpin pasukan dalam kampanye militer yang kemudian berhasil menguasai kota Pisco. Karena Peru merupakan benteng pertahanan pemerintah Spanyol di Amerika Selatan, maka strategi San Martín untuk membebaskan Peru adalah dengan menggunakan diplomasi. Konflik perebutan kekuasaan yang terjadi di internal pemerintahan Peru saat itu turut memberikan keuntungan bagi tentara pembebasan. Dan pada tanggal 28 Juli tahun 1821, San Martín yang sudah menduduki kota Lima kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Peru. San Martín menerima gelar pelindung kebebasan Peru pada bulan Agustus tahun 1821 setelah berhasil membebaskan sebagian Peru dari Spanyol.
Pada bulan Juli tahun 1822, Bolivar dan San Martin berkumpul di konferensi Guayaquil. Bolivar yang terpilih sebagai presiden pertama bertanggung jawab untuk membebaskan Peru sepenuhnya, sementara San Martin pensiun dari politik setelah parlemen pertama dibentuk. Pada tahun 1824, Bolivar yang dibantu oleh Antonio José de Sucre berhasil mengalahkan pasukan Spanyol pada pertempuran Junín dan pertempuran Ayacucho, yang selanjutnya mengkonsolidasikan kemerdekaan Peru dan Alto Peru. Alto Peru kemudian didirikan sebagai Bolivia. Dari tahun 1836 sampai tahun 1839, Peru dan Bolivia bergabung dalam Konfederasi Peru-Bolivia. Namun konfederasi ini dibubarkan setelah konflik bersenjata dengan Chili dan Argentina. Pada tahun 1879, untuk kedua kalinya Peru dan Bolivia membuat aliansi dan berperang melawan Chili dalam Perang Pasifik. Aliansi kedua negara ini berakhir pada tahun 1883 setelah kedua negara tersebut dikalahkan oleh negara Chili pada pertempuran Tacna. Setelah berakhirnya Perang Pasifik, upaya pembangunan kembali yang luar biasa dimulai. Pemerintah memulai sejumlah reformasi sosial dan ekonomi untuk pulih dari kerusakan akibat perang. Sementara itu, stabilitas politik Peru baru tercapai pada awal tahun 1900-an. Itulah sedikit ringkasan sejarah berdirinya negara Peru. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik dari negara Peru. Ada beberapa teori yang menyebutkan tentang asal-usul nama negara Peru. Teori pertama menyebutkan bahwa nama Peru berasal dari bahasa Inca, dari kata Pelu yang mempunyai arti sungai. Oleh orang Spanyol, nama ini kemudian berubah menjadi Peru. Sementara teori yang lebih populer menyebutkan bahwa nama Peru berasal dari nama seorang penguasa lokal yang bernama Biru. Diceritakan dalam misi penaklukan wilayah baru, pasukan konquistador yang dipimpin oleh Francisco Pizarro melabuhkan kapal mereka di wilayah Panama, di mana di wilayah yang sudah ditaklukkan Spanyol tersebut terdapat penguasa lokal bernama Biru. Dalam perjalanan ke selatan menuju wilayah baru, Pizarro bertanya nama dari wilayah yang didatanginya, yang dijawab dengan warga lokal dengan Tanah Biru. Selanjutnya Pizarro kemudian menamai wilayah di selatan Panama dengan nama Biru, yang kemudian berubah menjadi Peru. Fakta menarik terbaru tentang nama Peru adalah bahwa nama negara ini adalah satu-satunya nama negara di dunia yang bisa diketik dalam satu baris keyboard. Bendera nasional Peru terdiri dari dua warna utama, yaitu warna merah dan warna putih. Desain dari benderanya tersebut terdiri dari 3 garis vertikal dengan susunan warna merah, putih, dan merah. Desain bendera Peru diadopsi dari pemerintah Peru pada tahun 1824 dan kemudian dimodifikasi pada tahun 1950. Adapun makna yang terkandung pada desain bendera tersebut adalah warna merah melambangkan darah yang ditumpahkan untuk peperangan, sementara warna putih melambangkan kemurnian dan kedamaian. Hari kemerdekaan Peru dirayakan setiap tanggal 28 Juli, hari di mana José de San Martin mendeklarasikan kemerdekaan negara ini dari pemerintahan kolonial Spanyol. Tanggal 28 Juli juga dikenal dengan nama Fiestas Patrias atau Hari Besar Patriot. Disebutkan bahwa Peru memiliki 3 bahasa resmi di negaranya, yaitu bahasa Spanyol, bahasa Quechua, dan bahasa Aymara. Namun selain ketiga bahasa resmi tersebut, Peru juga memiliki banyak bahasa lokal yang digunakan di banyak daerah negara tersebut. Diperkirakan bahwa di negara ini terdapat sekitar 50 bahasa yang berbeda dan populer digunakan di daerah masing-masing. Ibu kota Peru adalah Kota Lima. Kota ini didirikan oleh Francisco Pizarro pada tahun 1535. Saat ini, Kota Lima memiliki populasi hampir 9 juta jiwa dan menempati peringkat kelima kota terbesar di Amerika Selatan. Sol Peru adalah mata uang resmi dari negara Peru. Mata uang ini mulai digunakan pada tahun 1991, menggantikan mata uang lama mereka yaitu Inti Peru. Secara internasional, Sol Peru dikodekan dengan PEN. Jika kita konversi mata uang negara Peru ini dengan mata uang negara kita,
Satu sol Peru memiliki nilai tukar sekitar Rp4.084. Peru memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, dengan pertambangan menyumbang sekitar 60% dari nilai ekspor negara. Pada tahun 2019, Peru menempati peringkat teratas untuk hasil tambangnya. Negara ini adalah produsen tembaga terbesar kedua di dunia, produsen timah terbesar ketiga dunia, dan produsen emas terbesar ke-8 di dunia. Selain sektor pertambangan, sektor pertanian Peru juga memainkan peran penting bagi perekonomian negara. Peru adalah produsen tanaman quinoa terbesar di dunia, salah satu dari 5 produsen alpukat, blueberry, artichok, dan asparagus terbesar. Selain itu, negara ini juga merupakan salah satu dari 10 produsen kopi dan kakao terbesar di dunia. Peru juga merupakan salah satu dari 15 produsen kentang terbesar di dunia. Tahukah kamu jika ternyata tanaman kentang berasal dari Peru? Dikatakan bahwa kentang berasal dari Peru, dan di negara ini terdapat setidaknya 15.000 varietas kentang yang berbeda-beda, termasuk diantaranya 3.600 varietas kentang yang beracun, 2.105 varietas yang bertautan dengan air, dan 307 varietas yang hidup di cabang-cabang pohon. Ketika Spanyol menaklukkan Kekaisaran Inka dan berhasil mendirikan koloninya, kentang adalah salah satu komoditas pertama yang diekspor ke Eropa, dan di sana cepat diterima sebagai makanan yang murah dan mudah dibudidayakan. Seperti disinggung di awal, Peru adalah salah satu negara yang dilintasi oleh pegunungan Andes. Pegunungan Andes sendiri merupakan rangkaian pegunungan terpanjang di dunia. Kawasan pegunungan ini membentang melewati 7 negara Amerika Latin. Pegunungan Andes juga merupakan salah satu pegunungan tertinggi yang terletak di luar benua Asia. Gunung Huascaran atau yang dikenal juga dengan nama Matarahu adalah sebuah gunung di Provinsi Yungay, Peru yang terletak di jajaran Cordillera Blanca di Andes Barat. Berada pada ketinggian 6.768 meter di atas permukaan laut, puncak selatan Huascaran adalah titik tertinggi dari negara Peru. Selain sebagai gunung tertinggi di Peru, Gunung Huascaran juga merupakan gunung tertinggi keempat di belahan bumi barat dan Amerika Selatan setelah Gunung Aconcagua, Ojos del Salado, dan Gunung Pisces. Selain Gunung Huascaran, Peru juga memiliki salah satu gunung terindah di dunia. Gunung Alpamayo yang juga terletak di jajaran Cordillera Blanca Andes Barat pernah dinobatkan sebagai gunung terindah di dunia dalam sebuah survei yang dilakukan di antara para ahli pendakian gunung. Pada ketinggian 3.812 meter, Danau Titicaca adalah danau yang dapat dilayari tertinggi di dunia. Selain itu, berdasarkan volume air dan luas permukaannya, danau yang terletak di perbatasan Peru dan Bolivia ini juga merupakan danau terbesar di Amerika Selatan. Selain pegunungan Andes, wilayah negara Peru juga meliputi hutan hujan Amazon yang menutupi hampir 60% daratan negara ini. Salah satu tempat yang paling terkenal di negara Peru adalah Taman Nasional Manu. Tempat ini adalah taman nasional dan cagar alam di Peru yang melindungi beragam ekosistem termasuk hutan hujan dataran rendah yang mencakup sebagian dataran Amazon Basin, hutan awan, dan padang rumput Andes. Selain sering dijadikan sebagai tempat penelitian, tempat ini juga menarik bagi wisatawan, di mana mereka dapat menyaksikan langsung keanekaragaman hayati Peru melalui 5 area terbuka untuk wisatawan. Taman Nasional Manu terdaftar sebagai salah satu warisan dunia UNESCO. Negara Peru adalah salah satu negara megadiverse dunia. Hal ini terutama dipengaruhi oleh geografi dan iklim yang bervariasi, sehingga Peru memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan 21.462 spesies tumbuhan dan hewan yang dilaporkan pada tahun 2003, di mana sekitar 5.855 spesies diantaranya merupakan endemik yang tidak dapat dijumpai di wilayah negara manapun. Selain alamnya yang menakjubkan, Peru juga memiliki banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang berharga terutama dari Kekaisaran Inka. Salah satu peninggalan Inka yang paling terkenal dan menjadi landmark negara Peru adalah situs bersejarah Machu Picchu. Berada pada ketinggian 2.340 meter di atas permukaan laut, situs Machu Picchu dibangun sebagai kawasan pegunungan yang luas sekitar pertengahan abad ke-15 dan ditinggalkan sekitar 100 tahun kemudian. Situs ini termasuk dinding, teras, dan bangunan yang dibangun dari batu yang tahan gempa.
Dikatakan bahwa kota Machu Picchu ini dulunya dihuni oleh sekitar 1.200 orang, di mana kebanyakan adalah pendeta, wanita, dan anak-anak. Kota ini kemudian dibiarkan terbengkalai sebelum kedatangan Spanyol. Diperkirakan kota ini ditinggalkan karena wabah cacar yang menyebar dan menjangkiti penduduk kota tersebut. Menariknya, situs bersejarah Machu Picchu peninggalan dari Kekaisaran Inka ini telah hilang karena tertutupi oleh hutan Amazon selama beratus-ratus tahun dan akhirnya baru ditemukan kembali pada abad ke-19 oleh seorang pengusaha Jerman yang bernama Augusto Berns. Selain Machu Picchu, peninggalan bersejarah terkenal lainnya adalah Nazca Linz. Nazca Linz adalah sekelompok geoglif yang dibuat di tanah gurun Nazca di selatan Peru. Desain geoglif ini termasuk bentuk hewan seperti monyet dan burung kolibri, tumbuhan, dan bentuk geografis dalam skala besar. Diperkirakan gambar-gambar raksasa ini diciptakan antara tahun 500 sebelum Masehi dan tahun 500 Masehi. Menariknya, banyak teori yang menyebutkan bahwa gambar-gambar ini dibuat oleh alien atau manusia dengan kecerdasan tinggi pada masa lampau.